Halo sobat semua, jumpa lagi di channel Tok Tok Kumbang dengan saya Mamang Google. Sebelum lanjut, bagi yang mau support channel ini, Mimin sudah mencantumkan link Saweria di deskripsi. Oke, lanjut. Di langit berbintang, pancarannya menyilaukan, sangat menyilaukan. Tubuh abadi yang hancur tercabik-cabik, sekarat dengan mengerikan, meledak di bawah cengkeraman tangan emas yang besar. Darah memercik di langit berbintang, roh primordialnya hancur. Ah! Ini adalah tangisan kesedihan dan kemarahan, penuh kengganan, perjuangan terakhir roh. Abadi sejati ini putus asa. Bagaimana dia bisa menerima ini? Setelah kultivasinya dipulihkan, dia seharusnya bisa mendominasi dunia ini, menjadi abadi sejati yang sempurna. Namun, dia benar-benar kalah dari manusia di budidaya domain mortal Dao. Ini terutama terjadi ketika 2400 tahun yang lalu, dia sebelumnya secara pribadi mengambil tindakan, melumpuhkan kultivasi Sihao dengan kutukan penghancur abadi, melihatnya seperti rumput liar yang tidak penting. Siapa yang mengira bahwa hari ini, dia akan dibunuh oleh gulma ini, mengakhiri hidupnya. Itu terlalu cemberut. Dia penuh kebencian, sekarat penuh penghinaan seperti ini. Abadi sejati mana yang tak tertandingi yang pernah dibunuh oleh seorang kultivator mortal Dao Domain? Dia mungkin yang pertama. Ini akan dicatat dalam sejarah, sama dengan membawa rasa malu seperti ini selamanya. Setelah jutaan dan jutaan tahun, pasti akan ada orang yang menyebut dirinya. Setelah pertempuran, sebenarnya abadi sejati yang jatuh, berfungsi sebagai latar belakang untuk membuat Huang bersinar lebih terang. Abadi sejati masih abadi sejati pada akhirnya. Bahkan setelah roh primordial hancur, dia masih belum sepenuhnya mati. Ini adalah jejaknya, sepotong roh sejati ingin melarikan diri. Sayangnya, tangan besar emas itu turun, mengisapnya ke telapak tangan, menyegelnya di sana. Ini adalah jejak abadi sejati. Si Hao ingin mempelajarinya, memahami rahasia level ini. Bunuh saja aku, abadi sejati berteriak. Berakhir di tangan si Hao seperti ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Abadi sejati terlalu kuat. Bahkan setelah roh primordialnya hancur, dia masih memiliki kesempatan untuk dihidupkan kembali. Sayangnya, si Hao merebut jejak itu. Di alam semesta, tubuh yang meledak dan darah yang memercik ke segala arah disempurnakan, menjadi obat hebat darah abadi yang kental. Ini adalah obat hebat tubuh manusia, sekarang dikumpulkan oleh si Hao. Kemudian, istana perunggu itu dibawa, menjadi rampasan perangnya. Tiba-tiba, dengan putaran tangan si Hao, seolah-olah hamparan kosmos turun. Dengan suara peng, makhluk di kejauhan itu ditundukkan, segera meraih dan dihancurkan. Ada 4 abadi yang hancur sebelumnya, 2 sebelumnya dieksekusi dan 2 sisanya menunjukkan diri mereka hari ini. Keabadian terakhir yang hancur tidak kembali ke puncaknya, jadi bagaimana dia bisa menghentikan si Hao saat ini? Itu sebabnya dia segera dihancurkan, tubuh dan jiwanya terhapus. Bagian karma sekarang telah diselesaikan. Si Hao dengan tenang berkata. Saat itu, ketika Kun Peng yang terluka parah kembali dari medan perang, ia menderita skema 4 abadi sejati. Sekarang, keempat ahli ini sudah mati, terbunuh di bawah hamparan langit berbintang ini. Si Hao memperoleh warisan Kun Peng, dan sekarang, dia bisa dianggap telah membalas dendam untuk itu. Pertempuran ini mengguncang 9 surga 10 bumi. Siapa yang mengira bahwa seorang pembudidaya domain Dao Mortal dapat membunuh seorang abadi sejati? Ini hanyalah pencapaian pertempuran yang tak terbayangkan. Seperti yang diharapkan, dia menantang surga, ditakdirkan untuk dicatat dalam sejarah-sejarah kultivasi. Menentang takdir dan membunuh yang abadi, Huang telah mencapainya. Ini adalah satu-satunya contoh hal seperti itu sepanjang zaman. Di langit dan bumi ini, semua klan sangat terguncang. Semua pembudidaya segera mengetahui hasilnya, tidak ada dari mereka yang bisa menyembunyikan alarm mereka. Mereka semua bertanya-tanya seberapa kuat Huang, bagaimana dia bisa membunuh seorang abadi sejati. Para penguasa wilayah terlarang yang besar tidak bisa tetap tenang, mereka juga khawatir dengan pencapaian ini. Tampilan Huang terlalu menyeramkan. Valen Immortal Reach,
Dua anak muda di masa lalu telah lama tumbuh, mencapai usia pertengahan, kekuatan mereka luar biasa. Namun, ketika mereka secara pribadi melihat pertempuran ini, wajah mereka menjadi pucat. Di masa lalu, mereka ingin membunuh Huang, tetapi pada akhirnya, bahkan leluhur tua abadi klan mereka tidak dapat membuatnya tetap tinggal. Pada saat itu, mereka masih tidak yakin, tetapi sekarang, semuanya sudah jelas. Keabadian sejati tidak bisa membuat Huang tinggal di belakang. Jika dia benar-benar mengambil tindakan, dia akan terbunuh sebagai gantinya. Kami mengambil cukup karma. Keduanya saling memandang, dalam hati khawatir. Alasan keabadian Istana Immortal yang hancur muncul adalah karena mereka pergi untuk memberitahunya, mengundangnya untuk mengambil tindakan. Meskipun dia menunggu lebih dari 1000 tahun untuk mengambil tindakan, Istana Abadi terlebih lagi memiliki dendam yang besar dengan Si Hao untuk memulai, mereka berdua masih sangat terlibat. Tidak apa-apa, Tuan klan kami tidak ada bandingannya, klan kami tidak takut padanya. Segera setelah itu, Raja klan ini menjatuhkan hukuman, memerintahkan mereka untuk segera mengasingkan diri dalam kultivasi. Jika mereka berani melibatkan mereka dalam karma lagi, mereka akan langsung dibunuh. Nada suaranya sangat ganas. Mengapa? Mereka berdua ketakutan. Tidak ada mengapa. Sebuah tangan besar meraih mereka, menghancurkan tubuh mereka dan hampir membunuh mereka, dan kemudian menekan mereka di puncak gunung. Mereka tidak diizinkan keluar. Jelas bahwa keterampilan penguasa klan Valen Immortal Reach luar biasa, melihat sudut masa depan, takut bahwa mereka akan terlibat dalam karma besar yang tak terbayangkan. 9 tahun kemudian, Yun Si melahirkan bayi yang sehat, seluruh tubuhnya mengalir dengan warna-warna cemerlang dan gumpalan energi abadi, muncul ke dunia ini. Bahkan Si Hao tidak mengharapkan Yun Si selama 9 tahun penuh sebelum melahirkannya, waktunya sangat lama, melebihi harapan semua orang. Anak itu telah lahir. Banyak orang berteriak. Terlepas dari apakah itu orang-orang Istana Kekaisaran atau bahkan berbagai kekuatan yang terus-menerus mengawasi gerakan Istana Kekaisaran, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketakutan. Ini adalah anak laki-laki, kelahirannya benar-benar menghasilkan adegan yang tidak teratur di dunia ini. Pada saat itu, energi esensi melonjak, cahaya warna-warni surgawi bergolak. Dao besar bergemuruh, hukum langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya terjalin, berkumpul di sini, turun. Anak ini terlalu mencengangkan. Pada saat ini, Si Hao mengambil tindakan. Telapak tangannya bergerak, menutupi langit. Semua hukum Dao besar, cahaya warna-warni surgawi dan hal-hal lain tersebar. Ini terutama terjadi pada langit yang menutupi hukum alam yang turun dari kubah langit, yang langsung dihancurkan olehnya. Tuan, ini adalah riak Dao yang hebat, tatanan langit dan bumi yang digunakan untuk membaptis anak ini. Mungkin itu bisa memberinya keberuntungan alami yang luar biasa. Naga merah itu bingung. Jalan yang saya jalani adalah, tubuh sebagai benih. Jika dia diberkati oleh dunia, dikelilingi oleh Dao surgawi, itu mungkin bukan hal yang baik. Kata Si Hao. Dia melihat ke langit, berkata pada dirinya sendiri, suatu hari, dunia ini mungkin juga hancur, berbagai alam mungkin runtuh. Pertikaian besar sedang turun, tidak banyak yang bisa ada selamanya. Meskipun demikian, anak ini masih sangat istimewa, terlalu luar biasa. Ketika dia menangis, suaranya nyaring dan jelas, seperti lonceng emas berdering, penuh semangat. Selain itu, kulitnya cerah dan berkilau, membawa lapisan cahaya yang berharga, sangat kokoh, mengandung kekuatan magis bawaan. Banyak orang menghirup udara dingin. Kulit. Bahkan anjing kecil dengan latar belakang yang luar biasa itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Anak ini sudah memiliki begitu banyak kekuatan magis bawaan sejak dia lahir. Jika dia terus tumbuh, seperti apa jadinya? Bakatnya terlalu luar biasa. Kamu harus menyerahkannya kepadaku, aku pasti akan menjadikannya Raja Abadi tanpa akhir yang kedua. Kata anjing kecil itu. Hal ini mengejutkan penguasa wilayah terlarang, bahkan dia agak tertarik pada anak ini, dengan hati-hati memeriksanya. Namun,
Dia tidak tertarik menerima murid karena era ini terlalu kacau, tidak ada waktu untuk membina ahli yang tak tertandingi sama sekali. Pertikaian hebat bisa tiba kapan saja. Yunsi menggendong bayi ini, dengan ekspresi puas di wajahnya, penuh kasih sayang. Ketika dia memeluk anak ini, seolah-olah dia membawa seluruh dunia, merasakan kegembiraan yang luar biasa, sifat keibuannya bersinar cemerlang. Hari itu, seekor burung kecil seukuran telapak tangan membawa kuali kecil berwarna putih seukuran inci, terbang dari alam bawah ke alam yang lebih tinggi. Si Hao tercengang. Itu adalah Five-Colored Sparrow, burung pencuri seperti hantu di desa batu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, sebenarnya butuh inisiatif untuk tiba di sisinya, datang dari alam bawah. Itu membawa kuali putih kecil di mulutnya. Si Hao juga tidak bertindak seperti orang luar, ini justru kuali tulang putih yang terungkap setelah kuali emas hitam masa lalu Stone Village pecah. Ketika 7 dewa menyerang alam bawah, Si Hao dan Zuyan sebelumnya membawa kuali leluhur ini untuk menghadapi musuh. Pada akhirnya, bagian luarnya retak, jatuh, mengungkapkan dirinya yang sebenarnya. Setelah pertempuran ini, kuali putih kecil menghilang. Hanya ketika Si Hao menikahi Yunsi, kuali kecil ini muncul lagi, dibawa kembali ke desa batu oleh burung pipit 5 warna. Si Hao sebelumnya telah menghabiskan waktu lama untuk menelitinya. Selain merasakan sifat obat yang kaya, ia juga menemukan beberapa hal tingkat yang lebih dalam. Kemudian, Si Hao menempatkan kuali kecil ini di desa batu. Dia tidak pernah berharap burung pipit 5 warna benar-benar membawanya hari ini. Langit dan bumi ini telah memberikan berkahnya kepada anak ini, tetapi kamu menolaknya. Untuk menghindari kecemburuan surga, di masa depan, Anda harus menggunakan kuali kecil ini untuk membantunya membaptis tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya 5 warna Sparrow berbicara kepada Si Hao, mampu mengucapkan kata-kata. Kuali macam apa ini? Si Hao bertanya. Sebuah kuali obat, itu sangat luar biasa. Kata 5 warna Sparrow. Itu berbicara langsung, mengatakan bahwa ini adalah kuali kuno yang digunakan keluarga abadi untuk menyiapkan obat, yang mengandung karakteristik obat yang sangat kuat. Jika air dipanaskan di dalam, lalu digunakan untuk membasuh tubuh, bisa menghilangkan kotoran, juga bisa menghapus bencana. Selain itu, ia memberitahu Si Hao dan Yunsi bahwa jika mereka mau, mereka dapat langsung menyegel anak ini di kuali ini, membiarkannya muncul lagi setelah bertahun-tahun berlalu. Yunsi segera meneteskan air mata, merasakan kesedihan yang luar biasa, hampir menangis. Si Hao juga mengerti niatnya. Era yang hebat ini terlalu keji, terlalu menakutkan. Sudah ada pertanda betapa menakutkannya masa depan. Demi asuransi dan keamanan, 5 warna Sparrow menyarankan agar mereka menyegel anak ini di kuali, meninggalkannya untuk masa depan, membuatnya muncul di dunia emas besar yang tenang dan damai. Kenapa kau begitu baik padaku? Si Hao bingung. Roh penjaga leluhur kuno yang abadi membuatku sedikit membantumu. The Five-Colored Sparrow berbicara langsung lagi. Latar belakang seperti apa yang sebenarnya kamu miliki? Si Hao bertanya. Sepertinya aku datang dari sisi lain dari laut alam. The Five-Colored Sparrow berkata, membuat Si Hao sangat terkejut, Muking dan yang lainnya menjadi ketakutan juga. Mereka segera merasakan surga yang dipenuhi kengerian. Kamu datang dari sisi lain Laut Realem. Emosi Si Hao segera melonjak intens. Pada kenyataannya, bahkan aku tidak tahu siapa aku hanya memiliki beberapa ingatan kabur yang memberitahuku bahwa aku berasal dari Laut Realem. Di Immortal Ancient, saya tinggal di tubuh roh penjaga leluhur, mendapatkan pengasuhannya, membangun sarang di sana, dekat dengannya. The Five-Colored Sparrow memberitahu mereka bahwa itu hanya segumpal kesadaran surgawi, bukan tubuh nyata yang sebenarnya, sesuatu yang mirip dengan roh primordial. Hanya saja, ia telah melupakan terlalu banyak, sangat kacau, tetapi ia tahu bahwa itu berasal dari Laut Realem. Jangan merasa bahwa saya adalah ahli yang tak tertandingi. Pada kenyataannya, kultivasi saya benar-benar biasa, yayasan saya kemungkinan dihancurkan oleh seseorang. Saya tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa, tidak dapat pulih.
Dikatakan secara langsung. Yang paling penting adalah dia juga tidak tahu apa yang dimiliki Realm Sea, kehilangan ingatan lamanya. The Five Colored Sparrow meninggalkan kuali ini, langsung pergi. Tuan wilayah terlarang memiliki ekspresi termenung di wajahnya, mengatakan, ini berbagi karma besar dengan roh penjaga leluhur, ditakdirkan untuk membayarnya kembali di dunia ini. Saat air surut, batu-batu muncul. Dewa Willow, apa kabar? Si Hao menghela nafas. Dia merindukan Dewa Willow dan mengingat pagoda kecil itu. Jika mereka bisa kembali, maka itu akan sangat bagus. Pada akhirnya, Si Hao tidak bisa menetapkan resolusinya untuk menyegel anak ini. Alasan utamanya adalah karena Yun Si tidak mau, matanya berkaca-kaca, memohon agar dia disegel bersama dengan anak ini. Aku tidak akan menyegelnya sepenuhnya, tetapi biarkan dia tidur di dalam kuali, bangunkan dia sesekali. Si Hao berkata, mencapai kompromi. Jika ada bencana besar yang tak terbantahkan, dia akan sepenuhnya menyegel kuali ini, dan kemudian membawa anak ini pergi. Setelah ini, Yun Si menemani anak yang sedang tidur, berbicara dengannya setiap hari. Sesekali, anak itu akan terbangun, mengedipkan matanya yang besar dan cerah sambil menatapnya. Ini membuatnya sangat puas. Dia memeluk kuali ini, tidak pernah mau berpisah darinya. Si Hao, saya menemukan beberapa tulisan yang ditinggalkan oleh tuan saya. Ada teror besar di dunia ini. Cao Yuseng muncul, mencarinya. Di masa lalu, bagaimana makhluk kegelapan datang, dari mana mereka memasuki 9 surga 10 bumi. Ini selalu menjadi misteri. Baru-baru ini, Cao Yuseng menemukan surat pribadi yang disegel tuannya, memahami kebenaran. Dia mulai menangis, berkata, tuanku meninggal. Dia bergegas keluar bersama dengan roh perang yang tersembunyi di peti mati perunggu 3 dunia, menuju keluar untuk menyegel kegelapan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak pernah kembali. Makhluk kegelapan berhasil menyerang, membuktikan bahwa mereka semua benar-benar musnah. Meskipun dia sudah tahu bahwa tuannya seharusnya sudah mati, sekarang, ini adalah bukti yang meyakinkan, dengan jelas menyatakan bahwa kematian terakhir tuannya itu pahit. Dia tidak bisa menahan tangisnya, merasakan sakit yang tak ada habisnya. Para ahli makhluk kegelapan yang tak tertandingi dapat merusak alam dewa kekosongan, alam roh, dan dunia konstruksi spiritual lainnya. Mereka menyeberang dari negara spiritual. Makhluk kegelapan bisa berubah menjadi roh, mampu mengambil bentuk nyata, mereka tidak dapat diprediksi, keberadaan yang paling menakutkan. Kegelapan tiba dari kedalaman Laut Realem, tetap tersembunyi di sisi lain. Ini adalah kata-kata yang ditinggalkan oleh Tuan Cao Yuseng. Itu karena selama era kuno abadi, mereka sudah melawan makhluk kegelapan, menghadap ke sisi lain. Seseorang harus memahami bahwa leluhur kuno pihak lain Sutuo bahkan adalah makhluk kegelapan yang berevolusi. 7 Raja Desolate Border meneteskan air mata, membakar tubuh orang yang mereka cintai, dan memenggal kepala rekan-rekan mereka. Ada satu baris yang benar-benar mengerikan. Si Hao dengan hati-hati memeriksa surat ini, tidak bisa tenang, emosi melonjak dalam dirinya. Beberapa peristiwa masa lalu sekarang memiliki jawaban, dia akhirnya tahu apa yang terjadi. Si Hao sebelumnya naik kapal kuno hitam yang berlumuran darah, melihat kuali batu di atasnya, apa yang ada di dalamnya semuanya adalah kepala, banyak dari mereka adalah makhluk Dao abadi. Itu karena orang-orang itu telah lama terbunuh, tetapi mayat mereka tidak bisa diserahkan kepada makhluk kegelapan, atau ahli yang tak terbayangkan akan diciptakan untuk sisi kegelapan. Imperial Pass, pada zaman kuno, ada orang yang melihat 7 Raja Desolate Border mencopot kepala teman-teman mereka, ini adalah prinsip yang sama. Dari surat pribadi, Si Hao mengerti bahwa di masa depan, terlepas dari apa yang terjadi, dia harus memenggal kepala yang kuat, dan hanya dengan begitu mereka dapat mencegah makhluk kegelapan menjadi lebih kuat. Tubuh yang kehilangan kepalanya tidak bisa dilahirkan kembali dan berevolusi menjadi makhluk kegelapan. Si Hao, semut bertanduk surgawi dan Cao Yuseng segera pindah, menuju ke berbagai tanah kuno, serta kedalaman kosmos, menyelidiki jalur yang dilalui makhluk kegelapan. Mereka tercengang.
Kegelapan berasal dari Laut Realem, itu terlalu menakutkan. Selama pertarungan hebat di masa depan, mereka semua akan muncul sepenuhnya, benar-benar meledak menjadi kekuasaan. Selain itu, sisi lain dan makhluk kegelapan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan. Ini menandakan bahwa Anlan, Raja Merah, Wu Shuang, Sutuo, dan raja-raja abadi yang mengerikan lainnya masih akan muncul kembali di dunia ini. Ini juga berarti bahwa segel Desolate Border tidak dapat menghentikan mereka. Pada kenyataannya, mereka sudah curiga bahwa makhluk kegelapan bisa mengirim pasukan dari pihak lain kapan saja. Pertempuran terakhir akan datang dari Laut Realem, ini adalah pertarungan hebat. Si Hao khawatir. Tidak heran Dewa Willow pergi ke dunia di balik laut itu dan tidak membantai jalannya ke sisi lain. Ia ingin menuju ke tujuan akhir, mencari solusi, menghapus bencana dari sumbernya. Namun, bisakah itu kembali hidup-hidup? Pada kenyataannya, saat itu, berbagai era besar sudah memiliki ahli yang tak tertandingi menyeberangi lautan, semuanya bertindak karena ini. Di masa lalu, ada dua artefak kuno yang muncul dari Laut Realem, satu mendarat di tanah pemakaman, bernama Origin Ancient Artefak, yang lain berakhir di sisi lain, namanya juga Origin. Ini adalah isi yang tercatat dalam surat yang ditulis oleh Tuan Cao Yuseng. Kedua artefak kuno itu sama-sama suci dan tanpa cacat, kecemerlangannya menyinari surga. Peti kayu busuk tidak disebutkan. Si Hao mengerutkan kening. Realem Si disebutkan lagi, dari mana informasi ini berasal? Selama zaman Kaisar runtuh, sepertinya ada seorang kaisar. Ada beberapa yang mengatakan dia jatuh di usia itu, yang lain mengatakan bahwa dia meninggalkan sepasang langkah kaki samar, yang mengarah ke kedalaman Laut Realem. Saya curiga dia bukan seorang kaisar, tidak ada kaisar di dunia ini. Surat ini terlalu mencengangkan, ini semua adalah rekaman terakhir, berbicara tentang beberapa rahasia yang mengejutkan. Realem Si, banyak hal mengarah ke sana. 1000 tahun berlalu, perlahan berlalu. Menurut pendapat semua orang, Si Hao sudah berusia 3500 tahun, saat ini berada di puncaknya, ketika darah dan ki-nya paling kuat. Pada kenyataannya, jika pengalamannya selama era keruntuhan kaisar dimasukkan, dia sudah berusia lebih dari 4.900.000 tahun. Waktu tidak benar-benar meninggalkan banyak jejak di tubuhnya. Relatif berbicara, dia praktis muda selamanya, mempertahankan kekuatan hidup yang kuat. 1000 tahun berlalu, pengadilan kekaisaran menjadi semakin makmur, generasi demi generasi para jenius bangkit, menghadap ke semua sisi. Mereka benar-benar menjadi sekte nomor 1 di bawah langit. Di 9 surga 10 bumi ini, tidak ada orang yang tidak tahu tentang mereka, kehebatan pengadilan kekaisaran menekan semua pihak. Namun, yang disesalkan adalah bahwa semut tanduk surgawi, Mu Qing, Cao Yuseng, dan yang lainnya masih belum menjadi makhluk tertinggi, jalan Dao terlalu sulit, terutama di zaman tanpa budidaya ini. Pada kenyataannya, jika mereka memikirkannya, ini juga sangat normal. Bahkan di domain abadi, Aogan, Pan Yi, Hun Tian, dan lainnya hanya mencapai Dao setelah 1 atau 2000 tahun. Lingkungan seperti apa yang mereka miliki? Dan mereka semua dianggap memiliki bakat warping surga. Si Hao adalah pengecualian, terlalu berbakat. Dibandingkan dengan dia, orang lain akan terlihat terlalu lambat, tetapi pada kenyataannya, mereka tidak bisa menggunakan dia sebagai perbandingan sama sekali. Selama 1000 tahun ini, dunia sangat tenang, tidak ada perubahan lain yang terjadi. Daerah yang dibatasi kehidupan semuanya tidak bernyawa, lama menyegel diri mereka sendiri. Bahkan sesepuh berkaki tunggal yang menunggangi ayam jantan besar tidak muncul lagi. Sang putri yang mengundang mempelai pria yang dia bicarakan tidak menunjukkan aktivitas apapun, jadi Si Hao sangat curiga jika penatua itu bahkan dapat diandalkan. Orang harus memahami bahwa sedini 3500 tahun yang lalu, selama pertempuran besar perbatasan Desolate, sesepuh berkaki tunggal telah pergi ke Imperial Pass, menyebutkan putri mereka sedang mencari pendamping Dao pada waktu itu. Dia benar-benar tidak tahu apa arti di balik pencarian beberapa ribu tahun ini.
Dalam 1000 tahun terakhir, Si Hao tidak pernah santai, diam-diam dan berkultivasi dengan pahit. Itu karena dia tahu bahwa bahaya besar akan datang kapan saja. Ada yang salah, ada masalah. Hari itu, Cao Yuseng memperingatkan. Sebuah formasi bersinar, dirinya yang sebenarnya bergegas, muncul di pengadilan kekaisaran, ekspresinya jelek. Ada beberapa inti formasi yang mengungkapkan masalah, ada kabut gelap menyebar dari mereka. 1000 tahun yang lalu, dia, Si Hao, semut tanduk surgawi dan yang lainnya mengikuti jalan yang telah diambil tuannya, meninggalkan banyak inti formasi dengan tepat untuk menjaga dari korosi kegelapan. Selain itu, ada beberapa inti formasi yang melepaskan cahaya gelap secara bersamaan. Kabut gelap menyebar, menunjukkan bahwa ada perubahan yang terjadi. Ini sangat mengerikan. Benar-benar ada makhluk yang menyeberang dari sisi itu. Semut tanduk surgawi terkejut. Di kedalaman kosmos, tanah kegelapan. Inti formasi beristirahat di sini satu demi satu, berputar-putar dengan kabut. Altar seputih salju berubah menjadi hitam pekat. Si Hao bergegas mendekat, dalam hati terguncang. Dia tahu bahwa apa yang akan datang masih datang pada akhirnya. Bunga teratai hitam pekat berakar di kehampaan, merobek langit ini, retakan menjadi lebih besar dan lebih besar. Si Hao samar-samar mendengar gelombang raungan, seolah-olah ada pasukan tanpa akhir yang berderap maju, siap menyerang kapan saja. Membunuh, teriak Si Hao. Dia memegang inti pedang abadi di tangannya, melepaskan kecemerlangan menyilaukan yang menerangi kosmos yang gelap ini, menyapu ke depan. Pada saat itu, sungai berbintang melonjak, domain berbintang ini bergetar hebat. Semua bintang hampir menyimpang dari lintasan aslinya, hampir jatuh. Bunga teratai hitam terpotong, kelopak bunga kristalnya menari-nari, membawa sifat iblis, turun ke sekeliling Si Hao, berubah menjadi garis demi garis cahaya gelap yang berputar-putar. Seluruh tangkai teratai hitam ini berkilau seperti batu giok hitam, sangat besar. Sekarang, kelopak bunga tersebar di seluruh kosmos, sangat indah. Membunuh. Si Hao berteriak. Dia mengambil tindakan lagi, langsung meretas jenis lotus iblis ini. Energi pedang mengguncang langit. Hamparan kosmos ini bergetar hebat. Tanpa ragu, pancaran pedang yang menakutkan ini mengejutkan semua ahli di 9 surga 10 bumi. Bahkan orang-orang yang tertidur di daerah terlarang membuka mata mereka, melihat ke langit. Para ahli semua merasakan bahwa era tenang telah berakhir, hari itu akhirnya datang. Si Hao, cepat dan kembali. Yunsi memanggilnya, sangat mendesak. Sepotong batu giok di tubuh Si Hao bersinar, kristal formasi yang dapat menerima pesan dari istana kekaisaran kapan saja. Apa yang terjadi? Dia bertanya. Ada perubahan yang terjadi di Desolate Border, makhluk dari pihak lain telah muncul. Kata Yunsi, suaranya sangat tergesa-gesa. Tubuh Si Hao menjadi kaku. Dia merasakan bahwa hal-hal yang paling menakutkan terjadi satu demi satu, semuanya akan terjadi sekarang. Si Hao mengambil langkah, sungai-sungai bintang berputar-putar secara terbalik, bintang-bintang muncul di bawah kakinya, muncul di belakangnya. Dia segera kembali ke istana kekaisaran. Suara dao besar terdengar. Gambar surgawi yang ditahbiskan di pengadilan kekaisaran melepaskan cahaya tanpa akhir, mengambil inti pedang abadi di tangannya, memasuki kosmos gelap di tempatnya untuk menjaga lorong. Ini adalah inkarnasi kekuatan kehendaknya, sekarang bahkan lebih menakutkan. Setelah disembah oleh semua klan, sekarang memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Apakah Imperial Pass telah ditembus? Si Hao bertanya. Belum. Yunsi menggelengkan kepalanya. Dia memeluk kuali kecil putih bersih, melindungi anaknya. Kali ini, itu agak istimewa. Imperial Pass tidak rusak, tetapi pasukan dari pihak lain langsung muncul di sisi Imperial Pass ini, melintasi kota kuno itu. Mereka membuka jalan baru, apakah mereka ingin langsung masuk ke dalam? Semut tanduk surgawi juga kembali, ekspresinya serius. Selama pertempuran saat itu, Desolate Border disegel, mereka semua berpikir bahwa itu akan tetap kokoh selamanya, bahwa tidak ada lagi kekhawatiran, tetapi siapa yang mengira bahwa setelah 3000 tahun,
krisis besar muncul lagi. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir, dengan cepat bergegas menuju Imperial Pass. Semut tanduk surgawi dan Cao Yuseng mengikutinya. Mu Qing, naga merah, Zulin dan yang lainnya memasuki alam semesta gelap, mengikuti inkarnasi kekuatan Si Hao untuk menjaga jalan di sana. Di sisi Imperial Pass, wilayah tak berpenghuni yang luas. Bebatuan dan batu di sini meledak terbuka, sebuah altar besar dan kuno muncul dari bawah tanah. Pada saat ini, ada pasukan orang yang sedang berjalan turun dari altar. Orang-orang ini semua tampak seperti pembunuh, mengenakan baju besi, memegang tombak surgawi sedingin es, tombak besar, tombak surgawi, dan hal-hal lain di tangan mereka, membawa aura yang sangat dingin. Ini adalah pasukan asing, tidak salah. Imperial Pass segera melihat kelainan, melapor ke Imperial Court. Sisi ini benar-benar membuat seseorang merasa tidak nyaman, Dao yang hebat mencekik. Ini benar-benar tempat terkutuk. Seorang pria yang tampan sampai-sampai agak seram menutupi mulut dan hidungnya. Dia mengenakan baju besi perak, sangat arogan, membawa ekspresi jijik saat dia menuruni altar. Bagus, lewat sini. Seseorang segera berjalan. Itu karena pria yang tampak sangat muda dan tampan itu berasal dari klan Kaisar, makhluk kuat yang telah mencapai Dao selama bertahun-tahun, sudah menjadi makhluk tertinggi selama lebih dari 100.000 tahun. Makhluk lapis baja perak itu mengeluarkan suara wuringan, dan kemudian berbalik untuk bertanya, apakah Huang masih hidup? Namanya Suyu, keturunan Raja Abadi Sutuo. Dia masih hidup. Dari apa yang kita ketahui sementara, dia telah mencapai Dao selama bertahun-tahun. Apa? Ketika pria tampan berbaju perak mendengar ini, pupil matanya mengerut, menurunkan tangan yang menutupi mulutnya, berkata, berapa umurnya? Bagaimana ini mungkin? Dia sekarang berusia 3.500 tahun, menjadi makhluk tertinggi sebelum usia 500 tahun. Seseorang dengan hati-hati melaporkan. Bagaimana mungkin? Jenis kecepatan ini terlalu cepat. Kata laki-laki jahat lapis baja perak itu. Itulah mengapa Suyu yang hebat harus berhati-hati, Huang ini tidak biasa. Menjadi makhluk tertinggi di zaman tanpa kultivasi benar-benar tidak sederhana. Namun, dia hanya berkultivasi selama 3.500 tahun, berapa banyak keterampilan Dao yang bisa dia kumpulkan. Tidak mungkin dia bisa mencapai puncak, tidak layak ditakuti. Kata Suyu, apakah begitu? Ini benar-benar tidak terduga. Orang ini tangguh, menjadi makhluk tertinggi sedini ini. Ini agak menarik juga, atau jika kita langsung menghancurkannya sampai mati, apa yang menyenangkan di sana? Tepat pada saat ini, pria lain muncul di altar, mengenakan baju besi tembaga. Wajahnya tampak seperti dipahat dari pisau, pangkal hidungnya dan tulang pipinya semuanya sangat tinggi, memberikan perasaan yang kokoh. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi itu agak dingin. Orang ini bernama Anteng, keturunan Anlan yang tidak pernah mati, jenius dari satu generasi. Dia menjadi makhluk tertinggi setelah berkultivasi hanya beberapa ribu tahun, sangat mementingkan klannya. Kali ini, setelah mencari di mana-mana, mereka menemukan cara untuk menembus segel immortal Ancien. Setelah menemukan jalan kuno itu, Anteng dipilih, dikirim ke sini ke 9 surga 10 bumi untuk membawa kembali beberapa pencapaian. Itu karena semua orang tahu bahwa alam ini setengah lumpuh, tidak memiliki ahli, tidak ada makhluk Dao abadi yang mengawasinya. Dukungan terakhir mereka telah benar-benar habis dalam pertempuran besar 3.000 tahun yang lalu. Selama beberapa makhluk tertinggi datang, itu sudah cukup untuk menghapus alam ini, menyapu semua makhluk. Menarik, anak kecil dari masa lalu itu sudah menjadi individu yang bisa bersaing dengan kita. Hanya menangkapnya seperti ini yang memiliki rasa. Orang lain berbicara. Ini adalah seorang wanita yang mengenakan baju besi hitam, tatapannya dalam dan dingin, sedikit jahat, tawanya juga agak dingin. Ini adalah murid klan kaisar lainnya, namanya Qi Xiao. Secara komparatif, masa kultivasinya tidak terlalu lama, hanya 18.000 tahun, seorang tokoh tingkat atas di antara keturunan Scarlet King.
Itu karena dia mencapai Dao ketika dia berusia 5.000 tahun, bakatnya luar biasa. Dia sudah mengkonsolidasikan dunia ini selama lebih dari 10.000 tahun. Qi Xiao berkata dengan dingin, saat itu, dia membunuh cucuku, Qi Menghong, bahkan memanggang salah satu kakinya dan memakannya, memperlakukannya seperti makanan. Hari ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Bukan hanya dia, ada 8 atau 9 makhluk tertinggi yang berjalan keluar dari altar, setengah dari mereka dari klan Kaisar, semuanya memiliki dendam terhadap Xi Hao. Di mata mereka, pertempuran masa lalu adalah penghinaan klan Kaisar. Ahli klan Kaisar generasi muda dikalahkan oleh Huang satu demi satu, beberapa dari mereka bahkan mati dengan menyedihkan. Itu benar-benar tidak dapat diterima. Sekarang setelah kita datang, tidak akan ada lagi kesempatan untuknya. Wajah tampan dan menyeramkan Su Yu membawa senyum. Persis. Ayo kita main kucing dan tikus, seru banget. Anteng juga tersenyum. Di belakang, ada lebih banyak pria, pasukan muncul di wilayah tak berpenghuni satu demi satu. Pasukan menjadi lebih besar dan lebih besar, puluhan ribu pembudidaya muncul. Di antara mereka, hanya makhluk tertinggi saja yang berjumlah 13, di sini untuk menyapu bersih 9 surga, membunuh semua orang yang mencapai Dao di alam ini. 4 dari mereka berasal dari klan Kaisar. Mari kita sedikit lebih berhati-hati, bocah itu memiliki beberapa hal yang agak aneh pada dirinya. Di masa lalu, dia meminjam setetes darah untuk menunjukkan kekuatan surgawi. Seseorang mengingatkan. Ekspresi Anteng menjadi mendung, berkata, tidak apa-apa, Raja-Raja Abadi sudah memeriksanya. Setetes darah itu bukanlah sesuatu yang bisa dia gunakan hanya karena dia menginginkannya. Hari ini, kita akan merebut setetes darah itu. Ketika mereka pergi, altar itu masih bersinar, bergetar hebat, seolah-olah makhluk besar datang. Pada akhirnya, dengan suara hong, 3 sosok muncul bersamaan. Ini adalah orang-orang yang membawa ke belakang, muncul terakhir. Makhluk-makhluk yang menjaga sekeliling altar semuanya membungkuk hormat, ekspresi mereka serius. Pada saat yang sama, mereka sedikit gemetar, karena ini adalah 3 makhluk abadi. Perasaan ini agak mengerikan, aku membenci zaman tanpa kultivasi ini, membenci alam ini. Salah satu dari mereka berkata. Itu karena setelah mereka menyeberang, mereka segera merasakan pembatasan, apalagi dengan cepat menyegel sebagian dari kekuatan mereka sendiri. Jika tidak, semua jenis perubahan tak terduga akan dipicu di zaman tanpa budidaya ini. Aura menakutkan dan jejak tanpa sihir bahkan akan meluas ke sisi lain. Cepat dan tutup lorongnya, salah satu dari mereka berkata. Langit dan bumi di sisi ini sangat berubah. Kecuali jika seseorang adalah penduduk asli dunia ini, ketika kekuatan level abadi ditampilkan, itu akan dengan mudah mengembalikan rebound. Makhluk abadi mengerutkan kening. Saya yakin kita mungkin tidak perlu mengambil tindakan. Orang lain berkata dengan dingin. Pasukan dipimpin oleh beberapa individu kaisar klan. Mereka dengan cepat bergerak, memasuki wilayah 3.000 provinsi, ingin menyapu 9 surga, khususnya membunuh Huang. Garis pelangi surgawi turun dari atas. Xi Hao tiba, memotongnya. Kemudian, semut tanduk surgawi dan Cao Yuseng juga turun, berdiri di sisinya. Mereka sebelumnya pergi ke Imperial Pass, melihat bahwa daerah itu tidak diserang, jadi mereka bergegas ke sini. Huang, pria tampan berbaju perak Su Yu segera menonjol, mengenali Huang. Itu karena dia sudah melihat potretnya. Su Yu tersenyum sinis, berkata, kami baru saja akan mencarimu, tetapi kamu sekarang datang langsung kepada kami. Katakan, haruskah aku segera mengulitimu hidup-hidup, atau perlahan-lahan berurusan denganmu? Anteng mengenakan baju besi tembaga, juga berdiri dan berkata, bagus sekali, kamu menjadi makhluk tertinggi. Ini layak kami tangkap, atau apa asyiknya membunuh semut. Qi Xiao adalah seorang wanita, namun dia bahkan lebih mendominasi daripada pria, mengatakan, merayap ke sini dan memohon pengampunan, berdoa di depan makam Qi Menghong, dan kemudian menerima kematian. Xi Hao dengan dingin mengamati matanya ke arah mereka.
Dia secara alami merasakan bahwa individu-individu ini sangat kuat, jumlah yang lebih kuat dari makhluk tertinggi lainnya. Dia tahu bahwa ini adalah murid Kaisar Klan. Kalian semua benar-benar memiliki banyak omong kosong untuk dikatakan. Si Hao berkata dengan dingin. Semut tanduk surgawi dan Cao Yuseng keduanya berdiri di sisinya, tidak khawatir sama sekali. Si Hao bahkan telah membunuh makhluk abadi, apakah dia akan takut pada makhluk tertinggi klan kaisar ini? Heh, kamu hal yang menyedihkan yang tidak tahu ketinggian dan kedalaman dunia ini, apakah kamu pikir kamu begitu tangguh untuk mencapai Dao lebih awal? Bodoh, kamu mencari kematian. Anteng berkata dengan dingin. Bagi kami, kamu terlalu tidak dewasa. Su Yu mengejek. Si Hao tidak mengatakan apa-apa, langsung mengambil tindakan. Tangan kuning tanah yang besar terulur, dengan keras menyerang, mentransfer kekuatan yang tak tertandingi. Apa? Pada saat itu, senyum Su Yu membeku, kepercayaan diri Anteng juga menghilang, wajahnya yang berkedip-kedip dengan lengkungan cahaya warna-warni merah. Mereka mulai gemetar dari dalam. Individu klan kaisar ini segera bereaksi, ingin melarikan diri. Itu karena mereka merasakan getaran dari jiwa mereka, merasa bahwa tidak mungkin mereka adalah lawan dari anak muda ini. Jika mereka benar-benar menghadapinya secara langsung, mereka akan mati. Mereka melarikan diri dengan cepat, tetapi tangan besar itu bahkan lebih cepat, segera menjadi lebih besar, menutupi dunia, turun dari surga, menghancurkan. Pu. Hampir pada saat yang sama, individu kaisar klan semua ditampar sampai mereka meledak, berubah menjadi semburan kabut berdarah. Sementara itu, di bawah, masih ada pasukan besar, tetapi mereka bahkan lebih menyedihkan, sekarat tanpa tempat pemakaman, sebagian besar dari mereka dilenyapkan. Lari. Ada makhluk tertinggi lainnya yang berdiri di belakang, jauh dari tempat ini. Mereka berteriak keras, membuat yang selamat bergegas dan lari. Namun, sebuah tangan besar bergegas melintasi langit, seolah menyelimuti dunia ini. Semuanya ditutup dan dihisap ke telapak tangan. Pada akhirnya, dengan suara "po", mereka semua hancur. Itu langsung menentukan sampai menjadi brutal dan kejam. Tangan si Hao menutupi langit, memusnahkan semua orang. Pada akhirnya, hanya beberapa jejak yang tersisa, 3 di antaranya milik Su Yu, Qi Xiao dan Anteng. Bicaralah, bagaimana kalian semua menyeberang ke alam ini? Siapa lagi yang akan menyeberang? Teriak si Hao, meninggalkan jejak mereka hanya untuk memeras pengakuan. Kamu, setiap harapan berubah menjadi debu bagi orang-orang ini. Orang sekuat mereka berakhir dalam keadaan seperti ini, kata-kata mereka sebelumnya benar-benar menggelikan. Mereka benar-benar dibunuh oleh satu telapak tangan dari orang ini. Tidak perlu bertanya lagi, kami sudah datang. Suara dingin terdengar dari daerah tak berpenghuni. 3 makhluk abadi besar muncul. Dengan suara "pu", telapak tangan dan jari si Hao tertutup. Jejak kehidupan Anteng, Su Yu, Qi Xiao dan yang lainnya meledak, berubah menjadi debu yang berserakan. Film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih sahabat semua yang sudah setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya Anda subscribe dan menekan tombol lonceng pada channel saya karena saya akan upload video baru tiap harinya. Terima kasih.